Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatan wassalaman ala rasulihi alladhi istafa wa ala alihi wa ashabihi almustakmilina syarafa. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wa ansyur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina wa alimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rizukna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah ayuhal ihwal ahibba wa akhwatil karimat. Pada kesempatan yang mulia ini kembali kita bisa berjumpa, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan minggu lalu kita sudah sampai pada pembahasan hadis sahih, betul ya? Betul kan? Baik, kita sudah setelah menjelaskan perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Hadis qudsi adalah ya hadis. Jadi mudah saja kita memahami perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Karena hadis qudsi itu adalah hadis. Yang namanya hadis adalah lafzon minar rasul wa ma'nan minallah. Sedangkan Quran itu lafzon wa ma'nan minallah. Lafaznya maknanya dari Allah itu Quran. Kalau hadis itu semua jenis hadis. Lafaznya dari Rasulullah SAW. Semua jenis hadis. Kemudian ada pertanyaan, termasuk hadis qudsi? Ya, hadis qudsi juga. Loh, bukannya hadis qudsi itu adalah hadis yang kemudian diriwayatkan dari Allah Ta'ala? Ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang dalam standarnya terdapat sigat, misalnya qala Allah Ta'ala azza wa jalla, atau qala Allah Ta'ala, atau qala Allah azza wa jalla, dan seterusnya. Atau misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Jadi Rasul meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mendapatkannya lewat mimpi atau ilham. Sedangkan lafaznya nisbahnya kepada Rasul sendiri. Baik, kemudian kita sudah menjelaskan terkait dengan macam-macam hadis ya. Ada hadis yang makbul, ada hadis yang mardud. Hadis yang mardud adalah hadis yang tertolak sebagai hujjah, sedangkan hadis yang makbul adalah hadis yang diterima sebagai hujjah. Hadis yang diterima sebagai hujjah tentu juga diamalkan. Hadis yang tertolak sebagai hujjah tentu tidak diamalkan. Nah, itulah esensi dari hadis makbul dan hadis mardud. Kalau begitu hadis mardud itu adalah dari mulai hadis dhaif yang ringan sampai dengan hadis dhaif yang berat sampai dengan hadis palsu, ya begitulah. Ya. Jadi hadis mardud itu mulai dari hadis dhaif yang ringan sampai dengan hadis dhaif yang berat, bahkan sampai hadis palsu. Dan menurut guru kami Ustaz Dr. Ahmad Ma'bad Abdul Karim hafizahullah taala, hadis maudhu itu hakikatnya bukanlah hadis ya. Jadi lebih lebih tepat jika dikategorikan bukanlah hadis, atau dalam kategori lain yang terpisah, karena sesungguhnya dia bukanlah
hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Tapi kenapa kita katakan tetap dengan istilah hadis, yakni hadis palsu gitu ya, hadis maudhu'? Karena asumsi dasarnya hal tersebut dianggap sebagai hadis, kan gitu ya. Ketika ada orang mengatakan misalnya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kan dianggap hadis awalnya. Ya, dianggap hadis. Ketika dicek ternyata dia palsu. Ketika sudah dipastikan dia palsu, maka bukan hadis. Ya, maka dipastikan bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi penyebutan dengan istilah hadis maudhu' bukanlah perkara yang keliru. Karena dengan asumsi bahwa meskipun itu palsu, tetapi diduga awal mulanya adalah sebagai sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi pula makna hadis sendiri secara bahasa ya adalah sesuatu yang baru, yakni yang kemudian disandarkan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an, maka selainnya adalah disebut dengan hadis. Itulah kurang lebih. Jadi penyebutan dengan hadis maudhu bukanlah perkara yang keliru. Meskipun lebih tepatnya hadis palsu itu adalah bukan hadis. Sebagaimana kita katakan uang palsu. Uang palsu bukan uang bukan? Bukan uang kan? Uang palsu itu bukan uang. Tapi penyebutan dengan sebutan uang palsu bukanlah perkara yang keliru. Karena ini diduga sebagai uang awal mulanya. Ya tidak. Ya. Ini ada uang misalnya, diduga sebagai uang. Lalu ketika kita cek ternyata ini palsu. Maka kita katakan ini uang palsu. Jadi penyebutan ini adalah uang palsu itu bukanlah perkara yang keliru. Meskipun hakikatnya dia bukan uang, ya. Hakikatnya dia bukan uang. Sampai sini dapat dipahami insyaallah ya. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin sudah sampai pada pembahasan hadis sahih. Baik, sebelum saya lanjutkan terkait dengan hadis sahih, ada yang bisa mendefinisikan apa itu hadis sahih? Kita perbanyak murojaah. Silakan, apa itu hadis sahih? Ana Ustaz. Silakan. Apa itu hadis sahih? Ahi Ahmad Yusron ya. Nah, Ustaz. Tafadhol. Hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi 5 syarat, Ustaz. Yang pertama adalah rawinya bersambung, sanadnya bersambung dari perawi hingga Nabi Muhammad SAW. Yang Dari kedua, perawi itu maksudnya perawi yang mana? Karena semua juga perawi sampai dengan sahabat juga itu perawi. iya, dari yang periwayat terakhir, Ustaz, sampai yang Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Terus, rawinya adil, ketiga rawinya dobit, yang keempat tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Nah, itu 5 syarat terkait hadis sahih. Nah, baik, jazakumullahu khairan katsiran. Baik, tadi sudah sampaikan bahwa yang dimaksud dengan hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Baik, tamam, syukran, jazakallahu khairan. Yang pertama adalah sanadnya muttasil, katanya bersambung, ya. Dari mulai awal sampai akhir ya. Dari mulai apa namanya itu? Dari mulai sanad yang paling akhir, yang paling ujung sampai dengan yang paling awal.
dari rawi yang paling akhir sampai rawi yang paling awal. Kemudian apalagi tadi rawinya itu adil. Yang ketiga adalah rawinya itu adalah dobit. Kedebitannya harus tam, ya harus sempurna. Kemudian yang keempat apa? Tidak ada syadz. Yang kelima tidak ada illah. Jadi kata Akhuna Ahmad Yusran, yang dimaksud dengan hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Ittisalus sanad, adalatul rawi, dabtur rawi, adamu syudud, wa adamul illah. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya kepada yang lain. Apa yang disebut dengan sanad tersebut muttasil? Sanad dikatakan muttasil itu seperti apa sih? Kriteria ittisal itu apa? Silakan, angkat tangan. Raise hand. Apa itu sanad yang tersambung itu bagaimana? Kan ciri pertama kata Akhun Ahmad Yusran adalah sanad yang tersambung. Apa itu sanad yang tersambung? Izin menjawab, Ustaz. Silakan, silakan. Jangan ragu-ragu langsung. Mutasil itu maknanya adalah bersambung, dari setiap rawinya bersambung, Ustaz. Dan setiap rawi Ya. itu mendengar hadis dari orang di atasnya dengan hakiki. Dan orang di atasnya tadi mendengar dari orang di atasnya lagi. Demikian seterusnya hingga akhir sanad. Baik, barakallahu fiik. Jadi kata kuncinya apa tadi? Mendengar. As-sama'. Jadi kalau kita membuat kriteria sebenarnya bisa 3. Satu, kriterianya adalah mu'asar, sezaman. Sezaman. Jadi kalau ada 2 rawi yang satu sudah meninggal pada saat rawi yang lain lahir, itu tidak berarti tidak sezaman. Itu sudah munqati', ya, terputus. Kita cek tahun lahirnya, tahun wafatnya, dia lahir pada saat gurunya sudah wafat. Itu munqati'. Satu apa tadi? Mu'asar. Ini penting ya, diuji nanti keluar yang gini-gini. Sezaman. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-liqa. Terjadi pertemuan. Pertemuan. Murid, guru bertemu. Ya. Dan yang ketiga adalah as-sama'. Ini yang paling, apa namanya, yang paling tegas ya, yakni adanya proses mendengar. Karena ini bisa jadi mu'asharah sezaman tapi tidak bertemu, bisa kan? Bisa jadi bertemu tapi tidak mendengar, bisa. Nanti kita akan belajar dalam bab hadis yang itu ada tadlisnya, hadis mudallas. Maka pada ujungnya adalah ada proses mendengar. Jadi si murid sezaman dengan gurunya, bertemu dengan gurunya, mendengar hadis dari gurunya. Nah, gurunya juga mendengar dari gurunya lagi, mendengar lagi. Baik. Jazakumullah khairan katsira untuk saudara kita Ahuna Teguh Andrian. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini untuk menguji kemampuan kita, kepahaman kita. Tadi syarat yang pertama tentang ittisalus sanad. Yang kedua adalah adalatul rawi. Apa itu adil? Silakan. Raise hand. Apa itu adil? Rawi yang adil itu apa sih? Adil itu apa? Tafadhol. Tafadholu. Apa itu adil? Apa itu adil? Mana Ustaz? Coba silakan. Adil itu rawinya yang muslim, baligh, berakal, tidak fasik, dan tidak buruk akhlaknya. Ya, kalau disederhanakan, adil itu katanya al-muslimul baligul aqilu. Muslim, baligh, berakal. Terus yang berikutnya adalah tidak fasik, ya. Yang berikutnya adalah terjaga muruahnya, ya, menjaga muruah. Jadi poinnya bukan di akhlak tapi di muruah. Kenapa tidak katakan akhlak? Kalau akhlak itu adalah hukum syariat.
Kalau muruah itu bisa jadi perkara itu mubah. Tapi pada zamannya, pada waktunya itu dianggap cela. Pernah suatu masa, suatu zaman ulama hadis, rawi hadis tanpa menggunakan apa ini namanya imamah di kepalanya itu cela. Jadi ketika meriwayatkan sebuah hadis, meriwayatkan hadis tanpa menggunakan apa namanya imamah di kepalanya, maka itu tidak menjaga muruah. Itu muruah itu nanti akan terkait dengan uruf nantinya, budaya yang ada waktu itu. Ya. Seperti kalau di Indonesia misalnya, di Indonesia ya, di Indonesia. Khatib Jumat begitu ya, khatib Jumat kalau tidak pakai peci, pakai jas gitu ya, pakai sorban misalnya. Hanya menggunakan jangankan kaos oblong ya, kemeja saja gitu. Kemeja saja udah dianggap tidak muruah misalnya. Begitu bukan? Ya di Indonesia itu kan. Kalau di negeri Arab biasa, ya itu bukan perkara yang mencela tercelanya muruah. Jadi khatib Jumat itu menggunakan kemeja saja misalnya. Ya, tidak selalu harus pakai gamis. Ada yang pakai kemeja saja tanpa peci. Biasa, sudah lazim dan itu bukan perkara yang mencela. Jadi lebih tepatnya bukan akhlak ya. Kalau akhlak nanti lebih kepada misalnya tidak berdusta, itu akhlak kan, amanah gitu. Karena akhlak itu bagian dari hukum syariat. Ini bukan lagi masalah akhlak, muru'ah, kehormatan diri, kewibawaan diri. Nah, orang yang tidak menjaga kewibawaan diri itu dianggap sebagai tidak muru'ah dan tidak layak disebut sebagai seorang yang apa tadi? Adil. Begitu ya, itu dari saudari kita, yakni saudari Nailah, betul? Nailah. Ya. Kalau di kitab yang di kemarin sudah kita bahas, makna adil itu apa di situ? Huwal muslimul aqilus salimu minal fisqi, ya, yakni as-salim, yakni selamat, minal fisqi dari kefasikan, was-saghairil awsafil khasisah. Gitu kan? Bukan akhlak tuh nyebutnya. Apa itu? Terbebas dari kefasikan dan saghair. Saghair itu perkara-perkara kecil, awsafil khasisah, yang itu merupakan sifat yang mencederai ya kehormatan atau kewibawaan yang jelek. Paham ya? Kalau di kitab halaman 16 tuh bisa dilihat. Kitab yang ini yang kita pakai. Al-Qawaidul Asasiyatu fi Ilmi Mustalahil Hadits, tepatnya di halaman ke-16. Ada ya, muslim berakal katanya. Di situ nggak ada baliknya, tambahkan oleh kita lah balik al-muslimul aqilul baligh. Di sana nggak ada baliknya kan? Ditambahkan balik. Kemudian apa lagi? As-salimu minal fisqi, selamat dari kefasikan, dan saghair artinya adalah saghair al-awsaf al-khasisah itu perkara-perkara kecil yang mencederai, melukai atau melukai, menjatuhkan ya kewibawaan, kehormatan. Baik, berarti kalau muslim adil nggak? Enggak, selama-lamanya orang muslim, orang kafir tidak dikatakan adil. Makanya istilah apa itu namanya? Istilah nilai-nilai universal gitu, nilai-nilai keadilan. Itu nggak ada sebenarnya istilah nilai universal. Gitu. Karena selalu ada sudut pandang. Dalam Islam itu orang kafir tidak dikatakan adil. Walaupun dia misalnya membagi dengan sama rata misalnya. Karena adil itu menyelesaikan muslim. Akil orang gila ya nggak bisa adil. Kemudian tidak fasik itu adalah berarti dia bertakwa. Ya, bertakwa. Baik, jazakillah khairan saudari Nailah. Tadi hanya saya koreksi satu saja, koreksinya bukan akhlak ya. Kalau akhlak tuh udah masuk ke fasik, tuh orang yang tidak berakhlak tuh udah fasik gitu. Tapi muruah lebih tepatnya, menjaga muruah.
Baik. Yang berikutnya silakan ada yang mau coba jawab. Tadi sudah adil ya. Yang berikutnya syarat berikutnya apa tadi? Dobet. Apa itu dobet? Apa Boleh itu jawab, dobet? Ustaz? Boleh, silakan. Jangan ragu, salah benar jawab saja. Apa itu dobet? Rawi ini dobit katanya. Apa itu dobet? Dobit adalah perawi yang mempunyai hafalan yang kuat, teliti, Hmm. dan detail dalam periwayatannya. Barakallahu fiik ya. Ya, itu lebih ke kriteria-kriteria ya. Ya, karena dobet sendiri secara makna ya dobet berarti cermat. Ya, bobot itu artinya cermat. Dan kalau kita deskripsikan dengan kriteria-kriteria boleh tadi yang disebutkan oleh siapa tadi Ibu Yuliarnis ya. Jadi kuat hafalannya, apa lagi? Oh, apa namanya? Tidak tidak apa namanya? Tidak ceroboh. Bisa itu ya. Tidak ceroboh, kemudian tidak pelupa, kemudian tidak lalai, ya, tidak bertentangan dengan riwayat lain, ya, kemudian tidak ada kesalahan dan segala macam yang tadi sudah disebutkan, ya, itu jadi akurat. Kenapa tidak mesti tentang hafalan? Karena ada riwayat dengan tulisan. Jangan dibatasi dob itu harus hafalan ya, karena ada rawi yang meriwayatkan hadis dengan tulisan, tidak hanya dengan hafalan. Itu ya. Makanya Yes. kita harus luaskan lagi. Dobit itu bukan hanya tentang hafalan, tetapi tentang kecermatan juga dalam tulisan. Ya, keakuratan dalam tulisan. Pokoknya tidak lalai gitu ya, tidak banyak salah, tidak kasrotul khoto, tidak banyak salah, tidak lalai, tidak goflah, tidak banyak kesalahan, tidak puhsyul gholat namanya. Ya. Baik, alhamdulillah, jazakillah khairan katsira. Berikutnya tadi syarat yang keberapa? Yang keempat adalah adamu syudud. Ada yang tahu apa itu syad? Izin menjawab, Ustaz. Syarat hadis yang sahih adalah tidak ada syad. Apa itu syad? Syad zamannya syudul. Silakan. Ini Ustaz, tidak menyalahi rawi yang lebih sikoh atau Hmm. tidak bertentangan dengan rawi yang lebih sahih. Baik, barakallahu fiik. Ya, syad itu secara bahasa kan janggal ya. Artinya adalah tidak bertentangan atau tidak tidak berbeda dengan rawi yang lebih thiqah. Ya, betul ya. Kalau di dalam kitab yang kita sedang kaji halaman 17 apa itu? La yukhalifu dzalika thiqatu arjahu minhu minar ruah, ya. Jadi syad itu adalah sesungguhnya kalau mau saya tambahkan ya, rawi thiqah tidak bertentangan dengan yang lebih thiqah. Jadi harus pakai itu. Jadi bukan hanya tidak bertentangan dengan yang lebih thiqah. Nah, dia sendiri thiqah enggak? Thiqah sebenarnya gitu. Harus ditegaskan bahwa rawi tersebut thiqah, tapi tidak bertentangan dengan yang lebih thiqah. Nah, jangan ada anggapan bahwa rawinya tidak thiqah. Thiqah, rawi thiqah, namun bertentangan dengan yang lebih thiqah, itu namanya syadz. Kalau tidak bertentangan berarti itu tidak syadz ya. Kalau bertentangan dengan yang lebih thiqah berarti adalah syadz. Baik, bagus ya. Terakhir dikatakan tadi apa? Ada mulailah atau khuluwuhu minal ilah. Kalau di kitab namanya khuluwuhu minasyudud wa khuluwuhu minal ilah. Apa khuluwuhu itu? Kosong ya, tidak ada. Mau ada mulailah boleh, khuluwuhu minal ilah boleh, ada musyudud boleh, khuluwuhu minasyudud boleh ya. Pokoknya tidak ada syad, tidak ada ilat. Pertanyaannya adalah apa sih maksud tidak ada ilat itu? Silakan. Yang terakhir ini. Ada yang berani untuk menjawab? Atau bisa dimulai dari apa itu ilat? Apa itu ilat? Ada yang mau coba?
Apa itu illat? Saya coba Ustadz. Boleh, boleh. Tafadhol. Ilat itu secara bahasa berarti kan cacat ya Ustadz ya. Berarti Terus? dari sisi tadi Allah minal ilat itu berarti eh, tidak ada kecacatan baik dari sisi sanad atau matannya gitu kan. Baik, jazakillah khairan Ibu Heka ya. Ya, ilat itu secara bahasa adalah cacat. Nah, yang dikehendaki di sini, yang dimaksud dengan ilat dalam hadis adalah apa? Adalah kecacatan yang tersembunyi atau sifat yang menjadikan hadis tersebut adalah cacat atau lemah, dan itu merupakan perkara yang halus yang tersembunyi, bukan sesuatu yang nampak. Makanya dikatakan waspun ilatu kalau di kitab ya, waspun khafiyun yakdahu fil qabuli wa zahiruhu as-salamatu minhu. Ada ya di sini ya. Jadi yang disebut ilat itu apa? Waspun khafiyun katanya, sifat yang khafi, yang samar. Samar. Ini penting nih, kata-kata ini penting. Waspun khafiyun, sifat yang samar. Yang apa? Yakdahu fil qabul, yang yakdahu itu mencederai gitu ya, yang mencederai kemakbulan hadis, yang menjadikan cacatnya hadis itu yang awalnya dianggap sebagai hadis makbul. Wa zahiruhu, sementara secara zahir, secara penampakan, hadis tersebut as-salamatu minhu. Hadis tersebut itu selamat. Hadis tersebut itu adalah hadis yang sahih secara penampakan. Nah, ya. Jadi Bu Heka perlu menambahkan bukan cacat biasa, tapi cacat yang tersembunyi, Bu. Ya. Ya, ini bukan cacat biasa, cacat yang khafi, Bu, ya. Yang tersembunyi. Yang kalau nggak diteliti dengan sangat mendalam, itu seakan-akan tersebut adalah hadis yang selamat, hadis yang sahih. Gitu ya. Gitu. Jadi itu illah, dan kajian illah ini nanti kajiannya di semester ke-6. Di Dirasah hadis 4 apa? Di Dirasah hadis 4 itu ada satu topik khusus tentang illat. Karena termasuk yang paling rumit. Tidak semua ahli hadis pakar di bidang illat. Kenapa? Karena secara penampakan hadis tersebut sepertinya adalah hadis yang sahih, hadis yang makbul. Diteliti, telah, ternyata ada tadi waspun khafiyun, ya. Yakdahu fil qabul. Ya, ini ada sifat yang samar, yang tersembunyi, yang ternyata membuat si hadis tersebut menjadi bermasalah, ya, yang mencederai kemakbulan hadis. Baik, insya Allah jelas ya. Dan hukum dari hadis sahih apa? Dijadikan sebagai hujjah. Annahu yuhtajju bihi fil aqaidi wal ahkami wa ghairiha. Dan yang kedua adalah wa yajibul amalu bihi, ya. Jadi selain dijadikan sebagai dalil hujjah, juga diamalkan. Alhamdulillah. Baik, ini penting. Kenapa saya ulang? Karena tidak clearnya pembahasan tentang hadis sahih akan mengantarkan tidak clearnya pembahasan tentang hadis hasan. Pasti itu ya. Karena hadis hasan itu seperti hadis sahih, bedanya satu saja. Tadi ini ya, ini hadis sahih. Nih. Ya, ini hadis yang memenuhi 5 syarat ya. Nih 5. Apa saja? Ittisalus sanad. Yang kedua adalah apa tadi? Nih, yang kedua adalah adalatur rawi. Yang pertama bersambung sanadnya, yang kedua adil rawinya. Semua rawinya adil, semuanya. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Yang ketiga mana? Nah, ini yang ketiga adalah tamamud dhabt.
sempurna kedobitannya. Mesti dengan mengatakan tamamud dabt, ya, tamamud dabt, harus tamam, harus sempurna kedobitannya. Kemudian yang berikutnya adalah khuluwuhu minasyudud, tidak ada syadz, atau kita katakan adamu syudud boleh. Yang terakhir khuluwuhu minal illah atau adamul illah, tidak ada cacat tersembunyi. Baik, sekarang kita akan masuk di pembahasan hadis hasan, hadirin. Hadis hasan ini sebenarnya nih ya, sebenarnya kalau mau dibahas dalam dari kitab muqaddimahnya Imam Ibnu Shalah, maka hasan itu adalah istilah yang tidak disepakati oleh para ulama. Artinya para ulama beda pendapat dalam mendefinisikan hadis hasan, ya. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis hasan, ya, hadis hasan. Ada yang mengatakan bahwa hadis hasan itu adalah hadis yang seperti hadis yang doif, ya, doif sanadnya, lalu memiliki jalur periwayatan yang banyak, yang bermacam-macam. Ya, doif sanadnya, namun banyak jalur periwayatannya. Itu definisi hasan yang pertama. Sehingga hadisnya menjadi hasan, menjadi diterima. Itu adalah definisi hasan menurut Imam At-Tirmidzi, ya. Yang kedua adalah hasan itu definisinya menurut Imam Al-Khattabi, di mana hadis hasan itu adalah hadis yang dikenal sanad-sanadnya, dikenal rawi-rawinya, kemudian diterima oleh para fuqaha dan juga para ulama, ya, diterima dan diamalkan oleh para fuqaha dan juga para ulama. Itu definisinya Imam Al-Khattabi. Kemudian ada definisi yang kemudian dirumuskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ini menjadi definisi yang yang masyhur dan menjadi pegangan para ulama hadis kontemporer. Ya. Jadi hadis hasan itu menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar adalah sama seperti hadis sahih, yang membedakan adalah hanya di kedobitan. Artinya sanadnya mutasil, ya, rawinya adil, ya, kemudian rawinya dobit juga, tapi kedobitannya itu adalah ringan, kurang. Gitu, ya, jadi di kedobitan bedanya. Kemudian khuluhu minasyudud, ya, sama. Kemudian khuluhu minal illah, sama. Definisi inilah yang kemudian dijadikan pegangan oleh para ahli hadis kontemporer. Nah, karena ini adalah level kita, level mubtadi, menggunakan kitab yang juga levelnya untuk lil mubtadiin, al-qawaid al-asasiyah fi ilmi mustalahil hadis, maka ikhtilafat yang tadi saya sebutkan tidak akan saya jelaskan. Insyaallah di semester yang atau di rosa hadis yang ketiga, kita akan belajar dari kitab At-Taqrib wa Taisir, yang merupakan ikhtisar, ringkasan dari kitabnya Imam Ibnu Shalah, ya, Muqaddimah Ibnu Shalah. Nanti akan dibahas lah, ya, perbedaan pendapat para ulama tentang hadis hasan. Jadi saya mencoba untuk sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan sasarannya, targetnya. Tuh. Jadi saya tidak akan membahas tentang ikhtilafat hadis hasan pada forum ini, ya, karena ada tahapannya, ada levelingnya nanti. Baik, sekarang kita akan membahas hadis hasan menurut definisi para ulama kontemporer yang tadi dikatakan oleh saya, definisi yang kemudian dikembangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Apa itu hasan? Dikatakan oleh mu'alif di sini. Kita langsung aja, ya, ke hadis hasan secara istilah.
Yang disebut dengan hadis hasan istilahan adalah al hadisul ladzi ittasala sanaduhu bin naqlil adlil ladzi qalla dabtuhu. Perhatikan ungkapan apa itu? Qalla dabtuhu. Tadi adalah tamma, tam. Sekarang ini qalla, sedikit ringan berarti ya. Dabtuhu kedobitannya andarajatis sahih ya. Wa khala minasyududzi wal illah. Jadi sama memenuhi syurut yang 5 itu. Ya. Makanya disebutkan ya, yang disebut dengan hasan secara istilah itu memenuhi satu adalah ittisalus sanad, sama saja. Yang kedua adalah adalatul rawi, sama saja. Ini yang ketiga, ini yang membedakan. Bila awalnya adalah dhabatul rawi itu harus tamamu dhabat. Sedangkan yang dimaksud di dalam hadis hasan adalah ini wal muradu an yakuna dhabtuhu aqalla min rawi sahih. Jadi dia lebih ringan lah dibandingkan dengan rawi dalam hadis sahih. Aqalla ya, lebih ringan itu ya, kedobitannya itu min rawi sahih, dari rawi hadis sahih. Ai khafifah dhabt ya, khafifah dhabt. Jadi khafif, ringan kedobitan. Jelas ya? Kita pahami ya insyaallah ya. Baik. Terus yang keempat kelima sama ya, khuluwuhu minasyudud, khuluwuhu minal illah. Berarti kalau begitu yang membedakan hanya di poin yang ke berapa tadi? Ketiga, tentang keadilan, tentang kedobit rawi, jawabannya ya begitu. Kita perhatikan ungkapan ini. Qala rahimahullahu taala, fa'ulima bihadza anna syurutal hasan mislu syurutis sahih. Ya, diketahui fa'ulima bihadza, dengan ini bahwasanya syurut dari hasan itu semisal dengan syurut as-sahih. Ya, syurut hadis sahih. Fima ada asy-syaratu tsalisa. Kecuali syarat yang ketiga ya. Wa huwa dhabat, yaitu dhabat kedobitan. Fa innahu fis sahih. Sesungguhnya hal itu dalam sahih gitu ya. Yushtaratu ayyakuna fil martabatil uliyah. Itu disyaratkan keberadaannya itu fil martabatil uliyah, pada apa namanya? Pada martabat yang tinggi. Yushtaratu an yakuna fil martabatil uliyah. Amma fil hasan, nah, kalau hadis sahih kan martabatnya paling tinggi. Kalau hasan bagaimana? Wa amma fil hasan fa innahu la yushtaratu dzalika bal yaktafi bi khifatil dhabt ya, bi khifatil dhabt. Jelas ya insyaallah ya. Seperti contohnya nih, misaluh ini hadis Muhammad bin Amr bin Alqamah dari siapa? Dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di situ ada rawi bernama Muhammad bin Amr. Ya, Pak Muhammad bin Amr hadza masyhurun bis-sidqi. Dia terkenal dengan kejujurannya, walaisa fil ghayah fi ghayatil hifzi. Namun dia tidak mantap lah aspek ini ya, aspek apa namanya? Ghayatul hifzi. Jelas ya insyaallah ya, dapat dipahami ya insyaallah ya. Dari hal ini berarti hadis sahih dengan hadis hasan itu sama kecuali pada poin yang ketiga. Nah, ini contohnya berarti adalah Muhammad bin Amr itu masyhur bisidaqi katanya. Dia itu adalah masyhur kejujurannya. Tapi apa? Walaisa fi ghayatil hifzi, tapi aspek katakan saja hafalnya itu tidak mantap. Terus bagaimana hukumnya? Sama dengan hadis sahih ya. Yani huwa mislus sahihi fil ihtijaji wal amali bihi. Sama seperti hadis sahih, dijadikan sebagai dalil, sebagai hujjah, dan juga diamalkan. Jelas di sini.
Kita akan masuk ke hadis dhaif. Silakan, ada yang mau sampaikan dulu sebelum kita masuk ke pembahasan hadis dhaif? Jelas sampai sini? Kalau jelas ya. Baik, kita belajar ilmu hadis itu dalam rangka untuk mengetahui mana hadis sahih, mana hadis dhaif gitu kan, mana hadis maqbul, mana hadis mardu. Dhaif di sini istilah umum, bisa umum. Macam-macamnya kan tingkatannya macam-macam, banyak tingkatan dhaif itu. Baik, jelas ya insyaallah ya. Itu berkaitan dengan apa? Selanjutnya kita akan masuk pembahasan ad-dhaif. Apa itu ad-dhaif? Ad-dha'ifu lughatan. Ya qala rahimahullahu taala ad-dha'ifu lughatan min ad-dha'fi bidhammi dhadi wa fathiha diddul quwah wastilahan wal hadisul ladzi lam tajtami fihi sifat ya fihi sifatus sahihi wala sifatul hasan wa yuqalu lahu al-mardud. Ya, baik. Kita lihat. Yang ini maksud dengan apa tadi? Dengan hadis dhaif itu apa? Dhaif itu katanya secara bahasa itu berasal dari kata ad-dha'f. Apa itu ad-dha'f? Ad-dha'f itu adalah lemah, ya. Yani diddul quwah, lawan dari kata kuat, ya. Lawan dari kata kuat ya lemah. Baik. Kemudian secara istilah apa itu dhaif? Adalah hadis yang di sana tidak terpenuhi syarat-syarat hadis sahih maupun tidak terpenuhi syarat hadis hasan. Jelas ya insyaallah ya. Dhaif itu berarti hadis yang tidak terpenuhi kriteria hadis sahih. Udah selesai. Bahkan lebih tepat lagi tidak terpenuhi kriteria hadis hasan kan gitu ya. Karena level hadis makbul yang terendah adalah namanya hasan. Itu namanya hasan. Jelas sampai sini? Dari sini dapat diketahui bahwa hadis sahih sama dengan hadis hasan, yang membedakan adalah pada kedhobitan. Sekarang hadis hasan dengan hadis apa? Sahih ya. Nah, hadis dhaif. Hadis dhaif berarti tidak memenuhi kriteria hadis hasan. Ya. Makanya simpel tuh definisinya tuh. Apa itu hadis dhaif? Nah, ini wal hadisul ladzi lam tajtami'a fihi sifatus sahih. Ya. Lam tajtami, tidak terkumpul tuh pada hadis tersebut sifatus sahih wala sifatul hasan. Tidak terpenuhi sifat hadis sahih dan sifat hadis hasan. Baik. Terus dikatakan juga mardud hadis dhaif ini. Contoh, yuk kita lihat contohnya. Contoh dikatakan di situ contohnya apa? Hadisu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masaha 'alal jarubain. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya tawaddaa, berwudu, wa masaha 'alal jarubain, dan mengusap. Tahu jarubain? Tahu jarubain? Apa Tahu. jarubain? Hah? Apa? Kaos kaki. Kaos kaki. Ya, jarubain itu kaos kaki. Itu dikatakan adalah fahada dhaifun, hadisnya dhaif. Loh, kenapa dhaif? Li'annahu yurwa, karena hadis ini yurwa diriwayatkan an Abi Qaisin, dari Abu Qais Al-Audi. Al-Audi itu adalah nisbahnya ya. Nisbah dari Abu Qais Al-Audi. Wa huwa dhaifun, dan beliau ini adalah seorang yang dhaif. Maka hadisnya hadis dhaif karena rawi yang meriwayatkannya adalah rawi yang juga dhaif ya, yang
Itu. Jadi tidak ada wudhu dengan hanya mengusap kaos kaki. Harus dibasuh kaki itu ya. Kecuali kalau pakai khuf. Kalau sedang pakai sepatu kulit yang kemudian disebut dengan khuf, ya maka muncullah lahirlah hadis yang sangat terkenal ya terkait dengan mashul khuffain, mengusap dua khuf. Nah kalau khuf itu hukum lain khuf itu. Jelas ya. Jadi kalau dalam wudhu dengan cukup mengusap dua khuf ya jelas boleh lah. Tapi kalau hanya mengusap kaos kaki itu nggak boleh, kaos kaki. Nanti ada kaidah-kaidah juga, kaifiahnya bagaimana seorang itu mengusap apa, jarubain ya. Kenapa salah? Kalau mengusap khuf itu ada juga ketentuan, hukum-hukum. Mengusap khuf beda dengan mengusap jarubain. Dapat dipahami sampai sini? Insya Allah ya, dapat dipahami. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam dari hadis dhaif katanya. Hadis dhaif itu ada banyak macamnya, banyak macamnya. Ada yang membagi menjadi berapa ini? 81. Ada yang membagi menjadi 49, ada yang membagi menjadi 42. Namun nggak penting lah membahas terlalu panjang macam-macam hadis dhaif. Yang paling penting adalah gagasan utamanya, teorinya dan memahami sebagiannya. Ya. Jadi kadang-kadang itu ikhtalafa ulama'u fi taqsimihi. Taqsim ini ya, dalam pembagiannya. Wa awsalahu ba'duhum ila wahid wa samanin kisman wa ba'duhum ila tis'a wa arba'ina wa ba'duhum ila isnain wa arba'in gitu ya. Nah, pembagiannya. Gitu ya. Jadi bukan suatu hal yang urgent untuk kita mengkaji terkait dengan masalah macam-macamnya gitu ya, terlalu detail secara global saja ya. Ketika kita membagi tentang macam-macam hadis dhaif. Gimana hadis dhaif itu? Ya jelas hadis dhaif itu tidak dapat dijadikan sebagai hujah dan tidak dapat diamalkan. La yajuzul ihtijaju bihi fil aqaidi wal ahkam wa yajuzul amalu bihi fi fadaili wat targhibi wat terhibi ya. Begitu. Dikatakan di situ hadis dhaif itu apa? Hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai hujah dalam masalah hukum. Tapi ada catatan. Boleh dalam konteks amal ya. Dalam hal apa? Fadail, keutamaan, terhib, motivasi, terhib, sesuatu yang menakuti, kita menakutkan. Fizik wadik manakib, penyebutan manakib, biografi juga sama, biografi ya. Bi syurutin mufassalatin fi mawadhi'iha. Ya, dengan syarat katanya mufassalatin fi mawadhi'iha, ya, terpisah mawadhi'iha. Yani apa namanya itu pembahasannya nanti akan terpisah dengan syarat-syarat yang nanti sejumlah syaratnya akan terperinci pada mawadinya, pada topik yang pada tempatnya nanti yang terpisah ya. Nanti akan ada pembahasan khusus terkait dengan hadis dhaif ini. Baik, sampai sini ada yang menyampaikan tentang hadis dhaif? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya akan berikan satu contoh sebentar.
Saya buka dulu. Bentar, ini agak loading. Baik, sambil menunggu ini agak loading. Nah, ini dia. Saya akan contohkan ya. Untuk memberikan gambaran terkait dengan ciri-ciri hadis sahih yang tadi. Ya, tentang ciri-ciri hadis sahih yang tadi. Saya pernah mengirim Al-Minassah. Al-Minassah itu adalah aplikasi berbasis artificial intelligence yang kemudian ada yang versi online-nya itu ya, website. Pernah saya kirim ya linknya itu. Itu bisa digunakan untuk meneliti sebuah hadis ya. Di semester yang terakhir kita akan belajar takhrij, termasuk takhrij dengan metode komputerisasi, insya Allah. Sebentar ini agak loading. Saya tampilkan ya, ini ya udah terbuka. Ini yang sedang ditampilkan ya. Sudah terlihat? Sudah Ustadz. Sudah. Yang saya tampilkan di sini adalah Jami'u Khadimil Haramain Asy-Syarifain. Ya, nama aplikasinya adalah Jami'u Khadimil Haramain Asy-Syarifain. Kalau pakai Al-Minassah juga sama. Ya. Kita coba teliti hadis apa nih yang misalnya kita ketik apa aja di sini. Ini ada bekas pencarian saya ini ya. Kita bisa ketik apa aja lah. Misalnya di pencarian terakhir itu tentang ini antum alamu bi amrinakum ya. Nah, kita lihat, klik bahas, tinggal diketik pakai keyboard enter bisa juga gitu. Baik, masih loading. Ah, dia. Tergantung kualitas komputernya kalau masalah loading itu ya. Makin bagus nanti makin cepat. Baik, perhatikan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan apa tadi? Terkait dengan hadis, yaitu hadis apa namanya? Antum a'lamu bi amri dunya. Baik, kita lihat hadis ini terdapat dalam misalnya Sahih Muslim ya, dalam Kitabul Fadail, tepatnya pada bab wujub imtisali ma qalahu syar'an duna ma zaqarahu min ma'aishi dunya. Ini judul babnya. Pada Sahih Muslim, kitab Fadail ya, kitab Al-Fadail, babnya adalah kewajiban untuk imtithal, mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam perkara yang sesuai dengan syariat, yang perkara syar'i gitu ya, yang sesuai syariat. Kemudian apa namanya, tidak perlu untuk mengikuti perkara yang selainnya, yakni perkara yang merupakan aspek ma'aishi dunia, hal teknis dalam masalah dunia.
ma'aish dunia ini adalah perkara-perkara teknis dalam perkara dunia. Baik, jadi berarti ada ada persoalan tashri, ada ghair tashri. Kalau yang tashri ikut Nabi. Kalau hal-hal teknis seperti penyerbukan kurma di sini kan contohnya, itu hal teknis min ma'aish dunia itu. Maka itu kemudian tidak terikat dengan apa yang Nabi sampaikan. Baik, sampai di sini kita lanjutkan ya. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah tentang apa? Tentang ittisalus sanad. Hadirin, ini mudah-mudahan terlihat ya dengan jelas ya. Ini hadisnya itu gini. Ini yang disebut dengan sanad dan sanad nih, sanad. Dari sini nih. Ya. Saya tampilkan yang lebih besar. Dari sini nih. Sampai dengan ini, sampai Anas. Ini semua sanad. Ya, silsilatul rawi, silsilatul rijal nih. Qala hadatsana Abu Bakri bin Abi Syaibah wa Amru Naqidu kilahuma anil Aswadi bin Amir. Qala Abu Bakrin qala haddatsana Aswad bin Amir qala haddatsana Hamad bin Salamah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah an Thabitin an Anas radhiyallahu anhum anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Jadi sampai dengan di sini, sampai dengan sahabat Aisyah dan Anas, ini adalah apa ini? Sanad. Paham ya? Ini sanad. Jelas ya, insyaallah ya. Ini namanya sanad. Mana matannya? Ini matannya. Bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yulaqihuna faqala law lam taf'alu la salaha qala fa kharaja shisan famarra bihim faqal ma li nakhlikum qalu qulta kadza wa kadza qala Rasulullah antum a'lamu bi amri dunyakum. Baik ya. Ini semua adalah berkaitan dengan matan nih, isinya. Matan itu isinya nih. Di sini. Jelas ya, kalau hadasana itu namanya sanad. An. Jelas? Baik. Sekarang saya ingin ajarkan gimana untuk meneliti tersambung ini. Kalau ada kata atau sighat dalam sanad itu hadasana atau akhbarana, itu udah pasti mutasil. Kenapa? Karena hadasana itu menggambarkan terjadi pertemuan, ada liqa, kemudian terjadi proses mendengar as-sama' langsung dari lisan gurunya. Itu namanya hadasana. Ya. Jadi hadasana itu sudah memastikan adanya proses mendengar. Das ya. Itu hadasana. Berarti dari Imam Muslim kepada gurunya yakni Abu Bakar ini mendengar. Nah, berarti ini bersambung lepas ini. Kemudian guru-gurunya dari Al-Aswad itu ada ana. Kalau an ini berarti sudah bukan lagi hadasana. Di sinilah kita harus tahu tahun lahir dan tahun wafat, ya. Jadi penelitian hadis itu apakah tersambung atau terputusnya itu pada an sebenarnya. Ya, pada riwayat mu'an'anah. Riwayat apa? Riwayat mu'an'anah yang ada annya. Anil Aswad bin Amir. Atau saya katakan qala Abu Bakr haddatsana. Haddatsana ketemu udah pasti. Haddatsana Hammad bin Salamah jelas. Haddatsana. Qala haddatsana. Ya. Gimana Amir mengatakan qala haddatsana Hammad bin Salamah. Dari siapa? An Hisam. An siapa? Dari guru, dari bapaknya ya, ini an abihi kan, dari ayahnya ini Urwah. Ya, kemudian dari atas. Nah, jadi setiap ada yang haddasana itu adalah sudah dipastikan apa? Dipastikan yang haddasana ya, haddasana itu pastikan bertemu. Mendengar dan bertemu. Tapi kalau akhbarona itu bisa bermakna gurunya yang membaca, yang apa, murid yang membacakan di hadapan guru, ketemu juga akhbarona.
Jelas ya, insyaallah ya. Haddatsana akhbarana itu udah pasti ketemu. Udah pasti sama mendengar atau murid membacakan di depan guru. Nah, adapun matannya dari mulai anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yulaqqihuna ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa namanya tuh berjalan kepada sebuah kaum yang itu sedang melakukan yulaqqihuna, penyerbukan. Ya, penyerbukan dari apa namanya? Dari benang sari ke putik gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian ya, Nabi itu kan berkomentar saja singkat. Lau lam taf'alu rasulullah. Kalau mereka tidak melakukan juga bagus gitu ya, sesuai dengan apa yang Nabi pahami. Nabi nggak tahu dah hal ini. Ya. Kemudian apa? Ternyata pada suatu ketika panennya masyarakat gagal. Nabi kemudian melewat dan juga apa namanya? Memberikan komentar. Itu ya, fakharaja sisa. Artinya hasil panennya itu adalah sison. Sison itu jelek ya. Buruk hasilnya. Ya. Kemudian Famarra bihim faqal malinahlikum. Loh, kenapa? Apa yang terjadi ini? Gitu kan. Apa yang terjadi ini? Apa jawabannya para sahabat? Qalu qulta kadza wa kadza, lo bukannya engkau wahai Rasulullah yang mengatakan begini dan begitu. Itu ya. Yang mengatakan begini dan begitu. Jelas ya insyaallah ya. Itu. Jadi ini untuk membedakan mana apa tadi? Mana sana dan mana matan. Insyaallah makin jelas insyaallah. Udah terlebih bisa bedakan mana sana mana makan kan? Matan kan? Udah ya. Kemudian tidak semua hal itu tidak apa namanya? Tidak semua riwayat yang misalnya tidak sahih itu lantas selalu ini kan diabaikan begitu saja ya. Baik, tadi udah kita lihat ya bahwa hadasana itu adalah apa tadi? Terjadi proses mendengar ya sama. Berarti yang teliti yang mana? Yang ada riwayat mu'an-anah, ini yang teliti. Setiap yang misalnya Urwah dari siapa? An abihi, dari bapaknya. Coba dicek. Ketika bapaknya ketika Urwah itu lahir, bapaknya masih ada. Ya, jelas insyaallah ya. Begitu kurang lebih. Jadi yang diteliti yang an saja, hadis riwayat mu'an ana. Dapat dipahami sampai sini? Insyaallah ya. Terus lanjutkan. Tadi tentang sanad yang kedua tentang rawinya. Rawinya itu diteliti harus satu. Diatakan adil tidak harus satu diteliti. Misalnya gini nih, contoh ya. Contoh misalnya nih. Masih loading. Nih, ini sudah kita teliti rawinya nih. Kecil sekali ya, apa ya. Yang pertama kita klik ini. Abu Bakar bin Abi Syaibah. Klik dari bawahnya. Udah ada data apa ringkasan biografi beliau. Nama lengkapnya adalah nama aslinya nih Abdullah bin Muhammad. Ya, nama kunyahnya Abu Syaibah. Beliau ini digelari Al-Hafiz. Itu Al-Hafiz. Kunyahnya apa? Kunyah itu nama panggilannya Abu Bakar. Abu Bakar. Disebut juga Abu Bakar. Ya, disebut juga Abu Syaibah. Ya. Kemudian nasabnya dikatakan di sini Al-Wasitil Asl. Ya, Al-Wasil Asli. Ini Al-Kufi apa ini? Di sini nasabnya itu Al-Wasati Al-Asl ya. Kemudian Al-Kufi. Ini ya. Kemudian ini alaqatu rawinya. Ini adalah tahun lahirnya 159. Ini tahun wafatnya 234 atau 235 tahun wafatnya. Kemudian balad di mana dia wafat, balad wafat itu Al-Kufah. Wafat di Kufah. Kemudian tabaqat
rawi dalam kitab At-Taqrib, yakni Al-Ashirah. Jadi termasuk dalam tabaqat yang ke berapa? Ke-10. Tabaqat ruwah At-Taqrib dalam kitab At-Taqrib ya. Itu masuk ke kategori tabaqat yang ke-10. Nanti silahkan bisa dikaji itu. Dari mulai tabaqat 1 sahabat terus sampai tabaqat terakhir 12. Selanjutnya apa? Rutbah Ingda Ibnu Hajar. Ini kedudukan rawinya, yakni siapa itu tadi? Bakar Ibnu Abi Syaibah ya. Yang apa itu? Yang rutbahnya adalah siqatun hafiz. Ya. Kedudukannya adalah siqatun hafiz. Jelas ya insyaallah ya. Menurut siapa Imam Az-Zahabi ini? Ar-rutbatu wa 'inda Az-Zahabi siapa? Atau apa ininya kriterianya Imam Az-Zahabi? Jelas ya, siqatun hafiz kata Ibnu Hajar. Kalau kata Az-Zahabi apa itu? Baik ya, ini menurut Imam Hajar dan menurut Imam Az-Zahabi tentang profil dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Jelas? Nah, teliti itu untuk melihat adilnya rawi-rawinya. Ya. Makanya katakan di sini kedua adalah memastikan terkait dengan ittisalus sanad, lalu kemudian rawinya adil nggak semuanya. Kemudian berikutnya dobit ya. Nah, sama lah untuk mengecek kedobitan adalah dengan mengecek satu-satu terkait dengan kedobitannya. Jadi ada kedobitannya apa? Kurang misalnya. Maka Hasan tidak dobit, berarti udah doib ya. Baik itu dia. Baik, jelas ya hasilnya ya. Jelas tidak? Jelas? Dapat dipahami? Untuk mengecek misalnya rawi itu adalah adil dan dobit itu lihat ininya, rutbahnya. Nih, rutbah, kedudukannya. Penilaian para ulama. Misalnya menurut Ibnu Hajar seperti apa, Az-Zahabi apa. Apakah penilaian cuma 2? Oh, enggak, banyak sekali kita gitu ya. Ini contoh aja gitu. Ada Imam Az-Zahabi, ada Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, sini jelas insyaallah. Insyaallah ya, tidak ada syad, tidak ilat. Nanti tinggal dibuat ininya, jalur-jalur sanadnya, termasuk jalur-jalur yang lain. Misalnya gini ya, saya contohkan. Kita ingin tahu ini jalurnya apa aja sih? Ini sanadnya. Ya, nih lihat nih. Saya geser ya, saya geser. Jadi hadis ini ada 2 jalur. Yang pertama adalah yang bermuara kepada siapa tadi? Aisyah. Yang kedua adalah yang ke Anas. Kita cek yang Anas dulu yuk. Kita lihat bawahnya kan Imam Muslim punya guru siapa? Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amr an-Naqid, kemudian Al-Aswad bin Amir, kemudian atasnya adalah Hamad bin Salamah, atasnya lagi Thabit, atasnya lagi Anas ya, Anas bin Malik. Nah, ini dipastikan tadi selain kita melihat rangkaiannya, tapi juga dipastikan ini ketersambungannya. Tapi dengan Anas ketemu enggak? Ya, meriwayatkan tidak gitu. Termasuk juga Hamad bin Salam, termasuk juga Al-Aswad bin Amir, dan juga Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kemudian ada Amr Nakid, ada nama aslinya ya. Nah, kemudian ini bertemu enggak? Oh, kalau selama pakai hadasana itu ketemu dan itu mendengar. Ada terakhirnya adalah Imam Muslim ya. Ini jalurnya. Nah, di sini mana yang jalur madar isnad? Istilah madar isnad apa? Rawi yang menjadi muara. Mana di sini yang jadi muaranya? Jalur pertama. Mana muaranya di mana? Tahu? Mana muaranya? Jalur pertama ini. Ini Al-Aswad ya. Rawi yang jadi muara minimal 2.
Jalur yang kedua, yakni hadis Aisyah. Sama gini, muaranya dari Al-Aswad ya bin Amir. Nah ini adalah contoh apa? Jadi contoh syajaratul isnad. Yani apa itu? Pohon sa. Jelas ya? Sampai sini clear? Nah, ini harus dicek hal satu nih saya tadi. Baik, sekarang ini kan apa? Ini kan hanya dari rawi dalam Sahih Muslim. Sekarang hadis ini ada akan dalam apa? Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ahmad di sini. Sahih Ibnu Hibban, Musnad Al-Bazzar, Musnad Abi Ya'la. Nah, misalnya kita checklist mana nih? Maunya Sahih Muslim 1 checklist, Sunan Ibnu Majah 2, Musnad Ahmad 3. Dan terakhir ini aja ya, Sahih Ibnu Hibban. 4 aja 4 kitab. Kita ingin tahu sanad gabungan dari 4 kitab. Kita lihat ya. Oh, coba gini. Ya. Jadi kalau kita perbesar dikit untuk jalur yang mana tadi? Anas. Sahabat Anas. Ini ya jalurnya. Nih, Anas, kemudian ke bawahnya adalah siapa? Sabit, kemudian ada Hamad bin Salamah. Ternyata di sini yang menjadi madar isnad siapa? Tahu? Siapa? Mana yang menjadi pusat sanad mana? Hamad berarti. Hamad. Hamad. Kenapa? Karena Hamad menjadi muaranya Al-Aswad, Abdul A'la, terus Affan sampai dengan Abdul Samad. Ya. Jadi Hamad ini menjadi tumpuan harapan. Tumpuan harapan. Tumpuan ya sanad. Jadi kalau dikatakan apa itu madar isnad adalah rawi yang menjadi rujukan, menjadi muara dari rawi yang di bawahnya, gitu ya. Loh, tadi katanya yang jadi madar isnad itu adalah Hamad, Al-Aswad ini dong. Iya, ini kalau untuk jalur ini ya dia menjadi madar isnad, minimal 2 yang merujuk. Tapi secara keseluruhan kalau sudah kita gabung dengan kitab-kitab yang lain, maka akan apa ini yang menjadi madar isnad itu di sini adalah Hamad bin Salamah. Karena dia menjadi apa ini? Menjadi muara ya. Jelas Mas ini? Jelas ya. Yang jalurnya Aisyah saya lihat. Ada di siapa saat ininya? Madar isnadnya. Abi di sini Urwah ya, Urwah, Hisham. Mana Abi? Jelas ya. Nah, adapun nanti mengetahui tidak adanya syad, tidak adanya ilat, tinggal dicek satu-satu nih, teliti, kaji. Ya. Ada apakah saling bertentangan tidak dengan riwayat yang lain, ada cacat atau tidak, itu didapatkan dengan apa? Muqaranah, dengan melakukan perbandingan ya, dengan melakukan perbandingan antar riwayat. Gitu. Sampai sini jelas kira-kira? Nah, sesungguhnya ini saya ingin ini aja menggambarkan secara global, karena secara detail nanti kita akan bahas ya di semester lainnya bagaimana kita melakukan takhrij hadis ya. Baik, sampai sini jelas insya Allah. Jadi gini sanadnya berarti kalau digabungkan semuanya. Itu dari 4 kitab ya. Kalau kita melakukan tahlil, penelitian terhadap hadis, tahlil ini nih. Ini kan tahlil. Ya. Itu bisa kita teliti satu-satu. Misalnya apa lagi? Misalnya perbandingan muqaranah di antara lafaz-lafaznya bisa. Ya. Oh, ini semua di sini ada takhrijnya, muqaranatu mutun. Misalnya gini ya, kita ingin bandingkan matan-matan, bisa kita bandingkan. Satu sama lain itu sama nggak sih matanya atau saling berbeda?
ada perbedaan sedikit itu. Ini ya, ini adalah muqarnah mutun. Ya, dari apa ini? Dari riwayat apa? Sahih Muslim dibandingkan dengan ini. Syarah Mushkilul Athar. Ya. Ini untuk apa tadi? Untuk muqarnatul mutun. Kita ingin muqarnah dengan apa? Dengan riwayat Al-Bazzar di bawah ini. Ya, mau dibandingkan dengan riwayat Abu Ya'la, kita lihat. Jadi membandingkan antar matan. Misalnya dari temuan tadi dalam Sahih Muslim dibandingkan dengan jalur-jalur yang lain yang jumlahnya cukup banyak. Ya, membandingkan. Jadi antara kolom kanan dan kolom kiri. Ya, kolom kanan atau kolom apa? Kiri. Nah, pembandingnya di sini adalah kolom kiri ya. Insya Allah jelas ya. Ini terkait dengan apa ini? Terkait dengan perbandingan mata. Masih banyak yang lainnya. Masuk syarah nih. Nah, syarahnya. Hadis tadi itu apa sih penjelasannya, syarahnya? Kita klik syarah. Nah, ini minimal adalah syarah dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi nih. Bisa kita pilih tuh kitab-kitab syarahnya. Termasuk kitab syarah Al-Muskilnya, Al-Mufhim apa? Al-Mufhim dari Imam Al-Qurtubi. Ya, Al-Qurtubi bukan ahli tafsir, Qurtubi ahli hadis. Nih berarti kan di sini, yang di bawahnya. Ya, ini adalah terkait dengan syarahan ya, penjelasan di kitab ini. Dah selesai. Baik, ada yang sampaikan terakhir? Cukup ya? Ini sekedar memberikan gambaran terkait dengan hadis-hadis dan bagaimana cara memahaminya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan sedikit lagi. Minimal kita tambah satu lah ya. Lanjutnya kita akan berbicara tentang hadis marfu. Gampangnya begini, hadis marfu itu apa? Hadis marfu itu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Kalau yang disandarkan pada sahabat namanya mauquf. Kalau yang disandarkan kepada tabi'in namanya hadis maqtu. Apa tadi? Marfu, ada apa lagi? Ada mauquf gitu ya, ada maqtu. Tapi di sini memang nggak ngurut nih berdasarkan pembagian. Malah loncat ke hadis yang berikutnya, ini hadis apa ini? Musnad. Baik. Hadis marfu itu apa? Hadis marfu itu dikatakan di situ ya, al-marfu'u huwal hadisul ladzi udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minal qawli awil fi'li awil taqriri sawa'un akana sanaduhu muttasilan au amla, ya. Yang disebut dengan hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi atau apa namanya sallallahu alaihi wasallam min qauli, dari kata perkataannya, kemudian awil fi'li atau perbuatan, awil takrir atau kepada takrir, sawaun akana sanaduhu muttasilan amla, ya. Jadi dikatakan situ bahwa yang disampaikan oleh Nabi itu bisa udifa ila Nabi itu bisa perkataannya kan, kaulnya kan, bisa perkataannya, bisa juga takrirnya. Nah, kemudian disebutkan apa? Disebutkan terkait dengan masalah marfu' ini, ya, bahwa itu adalah hadis yang disandarkan pada Rasulullah SAW. Apanya? Kaulnya, perkataannya, fi'lu, perbuatannya Nabi, takrirnya Nabi, persuasian Nabi,
dan juga sawaun akana sanaduhu mutasiyan amla. Apakah sanadnya itu mutasil semua bersambung ataukah tidak? Yang penting ketika disandarkan pada Rasulullah namanya marfu gitu. Makanya marfu itu contohnya qala Rasulullah gitu kan. Kalau qalanya qala sahabat berarti itu adalah marfu. Kalau qalanya qala misalnya qala Ibnu Sirin, qala Umar bin Khattab ya. Itu berarti apa? Disandarkan kepada tabi'in atau tabi'in. Yang disandarkan pada tabi'in namanya hadis apa? Bisa hadis sahabat-sahabat mauquf ya. Kalau disandarkan pada tabi'in apa? Misalnya maqatur ya. Begitu kan lebih berkaitan dengan marfu. Berarti marfu itu adalah hadis yang disandarkan pada siapa? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi cirinya adalah ada qala Rasulullah. Misalnya dikatakan di sini. Misalnya perkataan sahabat. Ya. Qala Rasulullah kaza. Bersabda Rasulullah demikian. Au fa'ala kaza. Atau melakukan apa. Misalnya. Kemudian kana hadzal hadisu marfu'an. Maka hadis ini katakan hadis marfu'. Baik. Jelas ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan hadis marfu, hadirin berarti hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, marfu sini ada dua jenis di sini. Pertama ada marfu yang katanya apa namanya itu marfu yang jelas, yang sharih. Misalnya qala Rasulullah, jelas ya? Jelas ya? Bersabda Rasulullah kan. Itu adalah yang apa jenis yang pertama. Yang kedua yang disebutkan marfu itu adalah apa namanya di sini bisa dalam makna hukum, bukan secara sorry tapi dihukumi marfu. Secara zahir mungkin apa? Ya, dikatakan di sini marfunya secara hukum. Raf'un hukmiyun. Artinya secara nampak bisa jadi nampaknya adalah maktu atau apa namanya mauquf misalnya. Tapi setelah diteliti itu bisa jadi tidak demikian ya, tidak dikatakan mauquf atau maktu. Ternyata dia itu secara hukum itu dihukumi apa? Dihukumi rofa atau dihukumi marfu. Nah, itu namanya marfu karena apa? Dihukumi marfu ya. Jadi namanya raf'un hukmi. Jadi marfu hukman. Baik. Itulah poin utama ya. Jadi pembahasannya di situ ketika Rasulullah SAW mengatakan qala Rasulullah. Nah, udah itu marfu. Sudah pasti udah marfu. Sampai sini ada yang sampaikan. Kemudian untuk marfu, bagaimana hukumnya? Hukum marfu itu apa namanya bisa jadi sahih, hasan atau dhaif. Maka dikatakan annahu qad yakunu sahihan au qad yakunu hasanan wa qad yakunu dhaifan. Ya. Insyaallah ya dapat ya. Bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Itu untuk hadis apa namanya? Hadis marfu ya. Cukup sampai sini ada sampaikan. Nanti pasangan marfu sebetulnya adalah maqtu dan mauquf. Mauquf dan maqtu. Mauquf nanti ke sahabat, maqtu nanti ke yang lain ya, ke tabi'in. Jadi kalau dikatakan misalnya qala siapa tabi'in? Qala Sa'id bin Musayyab. Nah, itu tadanya apa? Tadanya maqatu. Kalau qala Aliyun, qala Abu Bakrin, nah itu namanya mauquf.
Baik. Baik, cukup ya. Insya Allah kita akan jelaskan tentang musnad di pertemuan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.